Halo para pembelajar, senang banget bisa kembali menemani kamu hari ini. Betul, dan kalau belakangan ini kamu ngerasa kayak kewalahan gitu ya, sama derasnya arus informasi tiap hari, berarti kamu ada di tempat yang pas banget nih. Benar, karena di penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal membedah sesuatu yang di permukaan tuh kelihatannya remeh banget. Kelihatannya ya? Iya, kelihatannya sepele, tapi ternyata menyimpan lapisan psikologis yang lumayan rumit. Sangat rumit bahkan. Nah, eksplorasi kita hari ini tuh bersumber dari sebuah unggahan teks yang menarik banget dari channel Motivasi David. Dan misi kita hari ini cukup unik sih. Betul, misi kita adalah mengupas tuntas bagaimana sebuah momen digital yang durasinya ya paling cuma belasan detik ya. Nggak nyampe semenit lah itu. Iya, secara spesifik momen ketika aktor Arya Saloka memainkan sebuah game filter kasual di media sosial. Itu tuh bisa memicu ledakan emosi doa dan reaksi massal dari publik. Oke, mari kita bedah ini. Coba deh, kamu bayangkan sebuah skenario. Gimana tuh? Ada seorang figur publik terkenal, duduk santai, iseng cobain filter ponsel yang emang lagi tren, dan tiba-tiba aja internet langsung heboh. Langsung meledak ya komentarnya. Banget. Jujur aja sih waktu pertama kali baca sumber dari channel Motivasi David, reaksi pertama aku tuh skeptis. Skeptis gimana maksudnya? Ya mikir aja kenapa sih jutaan orang bisa sebegitunya bereaksi sama sesuatu yang pada dasarnya kan cuma kode algoritma acak ya. Masuk akal. Dan skeptisisme kamu itu justru jadi pijakan yang sempurna banget buat diskusi kita hari ini. Oh ya? Iya, karena kalau kita ngelihat fenomena ini dari kacamata sosiologi sama psikologi massa, momen dari channel Motivasi David ini bukan lagi cuma sekedar soal aktor yang main ponsel. Terus soal apa dong? Ini tuh jadi studi kasus brilian tentang gimana manusia modern nyari makna, mencari harapan, dan eskapisme di tengah dinginnya interaksi digital. Wah, eskapisme ya. Menarik banget kata itu. Kita kan sering mikir kalau media sosial itu bikin kita berjarak kan? Iya, bikin ansos gitu kadang. Nah, tapi kejadian ini justru ngebuktiin kalau layar kaca itu bisa jadi kanvas. Kanvas tempat orang memproyeksikan empati gitu. Tepat, empati kolektif dari ribuan orang sekaligus. Betul, betul. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke psikologi masanya, mari kita visualisasikan dulu kejadiannya ya. Boleh. Biar yang dengerin juga ada bayangan. Biar kamu yang lagi dengerin punya gambaran jelas. Jadi, sumber kita ini mendeskripsikan momennya secara sangat spesifik. Gimana penampilannya waktu itu? Saat itu Arya Saloka tampil dengan gaya yang jauh banget dari kesan glamor selebriti. Nggak ada set studio ya? Nggak ada set studio mewah, nggak ada naskah sama sekali. Arya Saloka tuh cuma pakai kaos putih polos yang kelihatannya nyaman banget. Santai banget ya? Iya, wajahnya rileks, rambutnya juga disisir santai ke samping. Memancarkan aura kasual gitu lah ya? Benar, aura maskulin yang tenang dan berwibawa tapi kasual. Rasanya tuh persis kayak kalau kita lagi video call sama teman nongkrong di hari Minggu sore. Nah, yang sangat menarik di sini adalah kontras visual itu sendiri. Kontrasnya gimana? Itu yang jadi pemicu awal dari kedekatan emosional penonton. Oke. Di dunia hiburan kan kita terbiasa ngelihat figur publik tuh dengan persona yang udah dipoles habis-habisan ya? Terikat skrip, pencahayaan dramatis. Betul, arahan sutradara juga. Tapi pas audiens ngelihat Arya Saloka dalam mode manusia biasa yang lagi isi waktu luang, tembok pembatasnya runtuh ya? seketika runtuh. Ada istilah psikologisnya nih. Apa tuh? Namanya authentic unscripted moment atau momen otentik tanpa naskah. Momen otentik tanpa naskah. Kesederhanaan aktivitas ini tuh bikin semacam ilusi keintiman. Penonton jadi ngerasa, oh dia juga manusia biasa kok, yang iseng main game HP, persis kayak saya. Keintiman yang terasa sangat relatable buat kita semua ya. Banget. Dan mari kita bahas soal game atau filter aplikasinya ini. Karena menurutku disinilah letak utamanya. Game yang dimainin Arya Saloka tadi ya? Iya, ini kan bukan game strategi yang butuh keahlian khusus. Nggak usah mikir. Di layar tuh cuma muncul sebuah bola kuning kecil, terus di tengah bola kuning itu ada angka 26. 26 ya?
Nah, bola kuning ini bergerak pelan-pelan ke arah kanan, melewati deretan simbol yang ada di atas kepala pemainnya. Simbol-simbolnya apa aja tuh? Urutannya gini, pertama dia ngelewatin simbol rumah, Oke, rumah. habis itu uang, Terus? bintang, Dan terakhir, cincin. rumah, uang, bintang, cincin. Nah, tunggu dulu deh. Bukannya ini agak manipulatif ya dari sisi pembuat aplikasinya? Manipulatif gimana? Ya, mereka pakai simbol-simbol yang merepresentasikan pencapaian hidup terbesar manusia, tapi cuma buat game kasual? Oh, tentu aja. Itu didesain dengan sangat sengaja. Sengaja ya? Pengembang filter kayak gini tuh paham banget cara kerja otak kita. Mereka kan nggak pakai simbol acak kayak, ya misalnya apel, sepatu, atau kursi kan. Iya, benar. Mereka spesifik milih rumah, uang, bintang, cincin. Coba deh kamu perhatiin. Urutan ini tuh secara nggak langsung mirip banget sama hierarki kebutuhan Maslow. Wah, iya juga ya? Rumah itu kan merepresentasikan kebutuhan dasar kita buat rasa aman, tempat berlindung. Sandang, pangan, papan gitu ya? Betul. Terus uang itu mewakili stabilitas, kemampuan buat bertahan hidup. Terus kalau bintang? Bintang melambangkan aktualisasi diri, popularitas, pencapaian karir impian kita. Dan yang terakhir, cincin? Cincin itu puncaknya, koneksi antar manusia, komitmen, dan ya cinta. Wow. Jadi dengan merangkai simbol-simbol ini, aplikasinya secara halus tuh kayak maksa otak kita buat ngelihat sebuah alur cerita kehidupan ya? Tepat, bukan sekedar gambar mati yang lewat. Itu sudut pandang yang super menarik sih. Otak kita tanpa sadar udah tertipu buat nganggap filter ini sebagai semacam, roda nasib gitu. Roda nasib digital, Dan ketegangan itu benar-benar kerasa pas bola kuning bernomor 26 itu mulai menggelinding. ngelewatin rumah, Iya, lewat rumah, terus lewat uang. lalu bintang. Buat kamu yang lagi dengerin, coba deh kamu ingat-ingat. Pernah nggak sih kamu nonton hal sepele di layar ponselmu, tapi tiba-tiba ngerasa ikut tegang nunggu hasil akhirnya? Pasti pernah sih, kayak video-video oddly satisfying itu loh. Nah, iya. Kayak ngelihat orang motong pasir kinetik. Atau ngelihat kartu domino yang jatuh berurutan. Kita tahu itu sepele, tapi mata nggak bisa lepas kan? Nggak bisa malingkan pandangan sampai polanya benar-benar selesai. Hal yang sama pasti terjadi sama siapapun yang nonton bola kuning Arya Saloka ini bergulir. Betul. Kalau di ilmu user experience atau UX, itu tuh disebut ekspektasi resolusi. Ekspektasi resolusi. Ketika otak kita disajikan suatu pola yang lagi bergerak menuju garis akhir, dopamin kita mulai dilepaskan. Oh, jadi ada reaksi kimianya. Ada, otak kita tuh benci banget sama sesuatu yang nggak selesai atau menggantung. Pengennya tuntas. Makanya, biarpun logika penonton sadar penuh kalau ini cuma animasi piksel di layar sentuh, respon fisiologis mereka itu nyata. Mata jadi lebih fokus gitu ya? Mata fokus dan ada sedikit debaran antisipasi. Kita secara nggak sadar naruh harapan kita pada bola kuning kecil yang lagi gerak itu. Kita pengen tahu di mana takdir digital ini bakal berlabuh. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Yap, kita sampai di momen klimaksnya. Di titik ini keadaannya berubah dari yang tadinya cuma game iseng jadi fenomena viral. Bola 26 tadi mulai melambat kan? Benar, melambat dan berhenti tepat di simbol terakhir, yaitu cincin. Tapi belum selesai di situ. Aplikasinya seolah belum puas ngasih kejutan. Simbol cincin tunggal itu tiba-tiba berubah secara animasi. Jadi dua. Iya, jadi dua buah cincin emas yang saling berdampingan. Nah, sebagai orang yang biasanya coba mikir logis ya, aku ngelihat ini tuh pengen bilang, ya ampun, ini kan cuma random number generator aja. Cuma RNG. Cuma kode komputer acak, kok bisa sih momen ini meledak seolah-olah semesta baru aja ngasih wahyu? Itu dia pertanyaan kuncinya. Dan jawaban dari pertanyaan kamu itu ada di satu fenomena psikologis namanya apophenia. Apophenia? Apophenia ini kecenderungan alami manusia buat nyari pola makna atau hubungan dari sekumpulan data yang sebenarnya murni acak aja. Murni kebetulan gitu? Iya, dari zaman purba, manusia itu bertahan hidup dengan cara baca pola. Oh, kayak ngelihat awan gelap terus mikir, oh mau hujan nih. Betul. Atau melihat jejak kaki di tanah, oh ada predator nih. Nah, sekarang kita nerapin insting pertahan hidup purba itu ke dunia digital. Wah, masuk akal. Ketika algoritma komputer yang dingin ini kebetulan banget mendarat di simbol dua cincin emas yang kita tahu syarat banget sama makna kultural, Makna perkawinan, komitmen, otak audiens langsung mengalami korsleting positif. korsleting positif ya bahasanya. Mereka nggak mau ngelihat itu sebagai RNG, mereka ngelihatnya sebagai kebetulan yang terlalu indah. Sebuah sinkronisitas. Tepat. Aku suka kata itu sinkronisitas.
Ini kayak versi modern dari ramalan zaman dulu nggak sih? Gimana tuh? Ya dulu kan orang baca nasib lewat ampas daun teh di dasar cangkir. Oh iya, benar. Atau ngelihat posisi rasi bintang di langit malam. Nah sekarang, orang ngelihat di mana filter algoritma media sosial berhenti di layar wajah seorang selebriti. Bentuk medianya berubah, tapi kebutuhan dasar manusianya tetap sama. Kita haus banget akan isyarat dari semesta ya? Analogi daun teh yang brilian banget. Memang persis kayak gitu. Dan yang bikin ramalan digital ini makin meledak, khususnya dalam kasus ini, itu adalah reaksi dari subjeknya sendiri. Reaksi Arya Saloka? Mari kita bahas gimana respons dia pas bola itu berhenti di gambar 2 cincin emas. Ah, iya. Ini bagian yang menurutku paling patut dianalisis. Kenapa tuh? Gini, kalau aku yang lagi direkam, terus hasilnya menjurus ke hal-hal privat kayak pernikahan gitu, Pasti kaget dong. pasti aku bakal ketawa canggung. Atau buru-buru bilang ke kamera, wah aplikasinya error nih. Langsung klarifikasi ya? Iya, ngasih klarifikasi yang defensif. Tapi Arya Saloka nggak ngelakuin itu sama sekali. Nggak ada bantahan ya? Nggak merespons dengan kata-kata panjang lebar, Arya Saloka cuma natap hasil di layar itu, lalu tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Sangat tenang. Kenapa gestur diam ini justru memicu kehebohan yang jauh lebih masif dibanding kalau dia ngomong? Di ilmu komunikasi massa, ketiadaan bantahan itu seringkali dianggap sebagai ruang kosong buat spekulasi. Ruang kosong. Senyum tanpa kata dari Arya Saloka itu ibarat proyektor yang nyala ke arah layar putih bersih. Wah, Ketika dia nggak aktif matiin ekspektasi audiens pakai kalimat rasional kayak, ini cuma aplikasi. dia secara nggak langsung memvalidasi imajinasi publik dong. Betul. Ketenangan dan senyuman itu nyiptain ambiguitas yang elegan. Dan di media sosial, ambiguitas itu bahan bakar roket buat viralitas. Bikin orang makin penasaran ya. Publik dikasih ruang penuh buat nebak-nebak ini arti senyumnya apa sih. Dan itu bikin mereka ngerasa dilibatkan secara personal dalam momen tersebut. Masuk akal banget. Karena dia nggak nutup pintu diskusi, warganet akhirnya berbondong-bondong mendobrak masuk ke kolom komentar. Dan komentarnya meledak kan? Benar-benar meledak. Sumber materi kita dari channel Motivasi David ini mencatat beberapa reaksi spesifik yang sangat menarik. Coba bacain kutipannya. Kutipannya persis kayak gini. Ada penggemar yang nulis, doa tulus banget get married Bang Arya. Aminin nggak nih? Terus ada juga yang respons dengan nada bercanda tapi berani. Dia nulis, yuk mas, aku udah siap banget nih. Wah, berani ya. Belum kelar, itu langsung disautin lagi sama yang lain dengan candaan digital yang gak kalah seru. Aku juga siap jadi calonnya, hehehe. Hahaha, lucu banget ya responsnya. Jujur pas baca reaksi-reaksi ini aku jadi sadar, ini tuh bukan lagi soal aplikasinya, tapi soal gimana orang-orang ini berinteraksi satu sama lain. Tepat sekali. Komentar-komentar yang kamu sebutin barusan, itu jendela yang sempurna buat ngelihat mekanisme hubungan parasosial di era modern. Hubungan parasosial, bisa dijelasin dikit? Hubungan parasosial itu terjadi waktu audiens ngerasa punya ikatan emosional yang sepihak, tapi terasanya nyata banget sama figur publik. Oh, kayak ngerasa kenal dekat padahal nggak pernah ketemu gitu ya? Iya, tapi aku pengen kita ngelihat ini lebih dalam dari sekedar label penggemar yang halu. Jangan dikasih stigma negatif dulu ya. Reaksi warganet terhadap Arya Saloka ngebuktiin kalau penggemar tuh bener-bener menginvestasikan empati yang luar biasa besar buat kesejahteraan idolanya. Mereka bener-bener peduli ya. Mereka nggak cuma ngelihat Arya Saloka sebagai aktor fiksional di layar TV yang tugasnya menghibur. Tapi sebagai manusia utuh. Manusia utuh yang berhak dapat kebahagiaan paripurna. Dan kalau disambungin sama gambaran besarnya, di konstruksi sosial budaya kita, kebahagiaan itu sering banget disimbolkan sama pernikahan kan? Cincin. Nah itu dia. Cincin selalu identik dengan komitmen. Jadi pas mereka ngetik get married, Bang Arya itu bukan cuma basa-basi numpang lewat. Itu bentuk kepedulian sejati. Kepedulian yang dialirkan lewat kabel fiber optik ya. Dan candaan-tandaan kayak aku juga siap jadi calonnya itu seolah berfungsi sebagai pencair suasana. Betul, kayak lagi kumpul-kumpul gitu. Iya, kayak sekelompok orang yang lagi ngelilingi api unggun digital, saling tukar tawa sambil mendoakan satu orang yang sama. Ada nuansa komunal yang kental banget. Ini tuh praktek social grooming sebenarnya, atau pemeliharaan ikatan sosial dalam bentuk digital. Oh, ada istilahnya juga. Warganet itu mungkin nggak saling kenal di dunia nyata. Tapi filter acak yang dimainin Arya Saloka tadi ngasih mereka dalih atau excuse. Excuse buat ngumpul bareng. Berkumpul, tertawa, dan menyatukan harapan. Balik lagi ke simbol cincin tadi ya. Di budaya manapun,
Cincin, apalagi kalau disandingkan berdua, itu adalah simbol ultim dari resolusi konflik kehidupan. Resolusi akhir ya? Cincin berarti akhir pencarian stabilitas dan rumah emosional. Jadi wajar ya, pas algoritma kebetulan munculin simbol itu di wajah orang yang mereka sukai. Otak kolektif masyarakat langsung meresponsnya sebagai, ini doa yang divisualkan. Doa yang divisualkan, keren banget istilahnya. Iya kan? Meskipun logika dingin kita tuh sadar penuh kalau ini cuma digerakkan sama tumpukan kode programming. Berbasis JavaScript atau kode lainnya. Iya, tapi kayak ada kesepakatan kolektif dari publik buat menanggalkan rasionalitas sebentar aja. Mereka milih buat percaya. Soalnya mereka bilang, kami tahu ini cuma algoritma, tapi kami milih percaya kalau ini tanda kebahagiaan masa depannya. Itu indah banget sih. Memunculkan satu pertanyaan penting emang. Apakah ini cuma sains komputer? Atau ada ruang buat emosi manusia di sana? Dan menurutku pribadi, ini fenomena psikologis yang indah. Kenapa indah? Ya, di tengah banyaknya interaksi digital yang toksik, yang isinya marah-marah atau penuh kebencian. Bener, timeline isinya ribut mulu kadang. Ini tuh jadi anomali. Anomali di mana ribuan orang kumpul murni cuma buat mendoakan hal baik buat seseorang. Sangat sependapat. Kasus ini tuh ngebongkar mitos yang bilang kalau teknologi selalu bikin manusia jadi mesin tanpa perasaan. Nyatanya nggak gitu ya? Faktanya teknologi itu cuma medium. Algoritmanya mungkin buta dan nggak punya emosi. Tapi manusia yang makainya tetap makhluk emosional yang rindu koneksi. Betul banget. Peristiwa di mana Arya Saloka secara pasif nerima hasil game itu membuktiin kalau di ruang maya sekalipun, empati manusia selalu cari celah buat bocor keluar. Buat nemuin sasarannya. Kita butuh narasi akhir yang bahagia. Nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang yang kita kagumi. Kalau dipikir-pikir lagi ya, fenomena ini juga mencerminkan kebutuhan kita akan kontrol nggak sih? Kontrol atas apa? Ya, di dunia nyata kan percintaan, komitmen, pernikahan itu urusan yang super rumit. Oh ya, penuh intrik patah hati. Banyak variabel yang nggak bisa ditebak, tapi di dalam permainan layar sentuh yang cuma 10 detik ini semuanya kelihatan linear dan pasti. Aku paham arahnya. Mulai dari bangun rumah, ngumpulin uang, capai bintang popularitas, lalu ditutup sama 2 buah cincin emas. Rapi banget, sempurna. Sesuatu yang kacau dan random di dunia nyata, tiba-tiba disederhanakan jadi kepastian yang menenangkan di dunia digital. Analisis yang sangat tajam. Itu adalah fungsi eskapisme yang paripurna. Otak kita tuh cinta banget sama keteraturan ya. Dan akhir yang rapi. Waktu warganet rame-rame ngomen di momen Arya Saloka itu, mereka sebenarnya lagi merayakan simulasi keteraturan hidup itu sendiri. Merayakan gagasan bahwa setelah semua perjuangan terlewati, bakal ada komitmen manis, nunggu di ujung jalan. Ini ngasih rasa optimisme. Nggak cuma buat subjek di videonya, tapi juga pantulan optimisme buat hidup warganet itu sendiri ya. Tepat sekali. Jadi dari diskusi kita yang panjang ini, apa sebenarnya arti dari semua ini? Wawasan utamanya ya? Iya, kita berangkat dari unggahan teks sederhana di channel Motivasi David soal momen artis, terus ngelebar sampai apopenia hierarki Maslow, sampai ke ramalan daun teh era modern. Semuanya gara-gara bola kuning angka 26. Iya benar. Kalau aku harus narik satu kesimpulan besar dari semua ini adalah tentang ketangguhan harapan. Ketangguhan harapan. Kita hidup di era di mana kita dibombardir sama data statistik dan logika algoritmik tiap detiknya. Tapi kejadian ini membuktikan kalau intuisi manusia nolak buat tunduk sepenuhnya sama logika mesin. Kita bakal selalu nyari celah ya? Nyari celah buat nyelipin keajaiban, doa, dan sentuhan manusiawi ke dalam piksel-piksel di layar kita. Keberadaan fenomena ini tuh menegaskan kalau secanggih apapun teknologinya, esensi dasar kita sebagai pencerita dan pencari makna nggak akan pernah luntur. Betul sekali. Luar biasa, sebuah pengingat yang sangat menghangatkan hati. Dan seperti biasa, untuk merangkum esensi dari eksplorasi kita hari ini, ada nggak kalimat hikmah atau filosofi yang bisa kita petik langsung dari sumber yang kita bahas? Tentu ada. Berdasarkan refleksi dari sumber materi kita hari ini, kalimat hikmah yang bisa kita pegang adalah bahwa secerca harapan bisa lahir dari hal-hal yang paling acak dan sepele sekalipun. Dari hal sepele ya? Seringkali semesta itu nggak berbicara ke kita lewat peristiwa raksasa yang mengubah dunia. Terus lewat apa? Melainkan ia menyelipkan isyarat-isyarat manisnya melalui cara-cara kecil yang sama sekali nggak kita duga. Wah! Bahkan jika itu harus menumpang pada sebuah algoritma acak di layar ponsel. Kalimat hikmah yang sangat bermakna. Menyelipkan isyarat manis lewat cara-cara kecil. Sangat dalam maknanya.
Dan untuk kamu para pembelajar yang mungkin sekarang lagi dengerin ini sambil di jalan, beres-beres rumah, atau sekedar istirahat, kami punya pesan penting nih dari sumber materi kita. Iya, konten luar biasa yang memicu analisis mendalam kita ini kan asalnya dari channel Motivasi David ya. Benar. Dan di akhir unggahannya, channel Motivasi David ngajuin pertanyaan yang menantang kita semua. Pertanyaannya gimana? Apakah kamu percaya kalau kejadian yang dialami aktor ini tuh murni kebetulan sistem aja, atau kamu melihatnya sebagai pertanda indah yang disiapkan oleh waktu? Itu ajakan yang sangat bagus sih buat memicu pemikiran kritis tapi tetap positif. Berpartisipasi dalam diskusi kayak gitu tuh cara kita ngelatih diri buat lebih peka ngelihat sisi terang dari sebuah kejadian. Benar sekali, makanya mari kita penuhi ajakan kebaikan tersebut. Pastikan kamu mengunjungi video sumber aslinya ya. Terus tuliskan doa-doa terbaikmu, pendapatmu, dan harapanmu di kolom komentar mereka. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe, kasih like di videonya, dan share atau bagikan konten dari channel Motivasi David ke teman-teman atau grup keluarga kamu. Karena dengan mendukung channel tersebut, kamu ikut berperan nyebarin konten yang ngajak orang buat selalu peka. Peka melihat pesan positif yang tersembunyi di keseharian kita ya. Mendukung ekosistem digital yang positif, itu tanggung jawab kita bersama loh. Betul. Ketika kita membagikan hal baik, kita sebenarnya lagi nyiptain algoritma kebaikan kita sendiri di dunia nyata. Setuju 100%. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri penelusuran hari ini, ada satu pemikiran provokatif yang pengen aku tinggalkan buat kamu renungkan. Apa tuh? Sepanjang sesi ini kita kan udah ngebedah gimana sebuah algoritma acak di ponsel seorang Arya Saloka berhasil memvisualisasikan fase kehidupan. Dan memicu ribuan doa tulus. Nah, pertanyaan aku buat kamu yang lagi dengerin. Kalau kamu ngelihat riwayat aktivitas digitalmu sendiri belakangan ini, Entah itu dari riwayat Spotify atau apa gitu ya. iya mungkin lagu spesifik yang tiba-tiba terputar di shuffle Spotify, atau video acak yang mendadak lewat di beranda kamu, atau bahkan pesan salah sambung yang masuk ke nomormu. Kebetulan-kebetulan kecil apa yang diam-diam mungkin sedang berusaha memberimu sebuah isyarat indah tentang masa depanmu. Wow, sebuah pertanyaan yang pasti bakal bikin kita semua lebih sadar. Dan mungkin bikin sedikit tersenyum ya pas ngelihat layar HP habis ini. Pastinya. Mulai sekarang perhatikan baik-baik kebetulan di sekitarmu. Luangkan waktumu untuk membedah misteri kecil di balik layar digital bersama kami hari ini. Teruslah merawat rasa ingin tahu kamu dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita yang berikutnya.